Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya ingin sekali mewawancari panjenengan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Cara saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika jika terdapat dua hal yang dilematis. Artinya, saya menghadapi dua hal yang sulit untuk menentukan karena dua-duanya itu benar. Sedangkan untuk bujukan moral berarti saya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu yang benar dan yang salah. Dilema etika bagi saya lebih sulit, sehingga saya harus mempertimbangkan banyak hal sampai akhirnya menjadi keputusan yang terakhir. Itu pun memerlukan waktu dengan jangka waktu yang pendek dan juga jangka waktu yang lama atau yang lebih lama lagi. Berarti dilema etika itu memang sulit Bu ya, karena benar versus benar. Jadi ya, memutuskannya lebih sulit, butuh pertimbangan yang mendalam Bu. Ya, begitulah, karena dua-duanya benar. Benar gitu ya. Baik, selama ini Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus yang sama benar atau kasus yang mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan cara mempertimbangkan mana yang lebih banyak mengandung nilai kebajikan yang berpihak pada siswa dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, pengambilan keputusan harus didasari dengan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilema ini menentukan atau mengutamakan yang berpihak pada murid ya, serta dibarengi dengan rasa penuh tanggung jawab. Begitu ya Bu? Iya, baik. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Langkah yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu kita ambil. Mengumpulkan informasi yang sesuai. Kemudian mencari solusi alternatifnya. Bisa juga saya mempertimbangkan dulu bukti-bukti yang ada. Sesuai itu tadi, informasi yang sesuai. Jadi bukti-bukti aja kita pertimbangkan dulu. Kemudian memilih dari beberapa solusi alternatif yang ada itu tadi, baru kita bisa mengambil tindakan. Selanjutnya kita bisa menentukan, meninjau keputusan dan pengaruhnya. Apa dampaknya keputusan yang kita ambil bersama itu, apakah dampaknya baik atau buruk di situ. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu mengumpulkan informasi dan kita pahami dulu permasalahannya. Saya pahami dulu permasalahannya, kemudian harus dibatasi kemungkinan opsi yang sudah masuk pada lembaga saya itu tadi. Kemudian menanyakan kepada orang yang sudah pengalaman, karena kebijakan atau keputusan itu juga kita berpengaruh, masih menanyakan adakah orang yang sudah pengalaman hal-hal seperti ini. Kemudian kita juga harus bisa membayangkan apa yang terjadi kalau keputusan ini saya ambil sepihak tanpa musyawarah. Itu juga bisa mempengaruhi dampaknya di situ. Kemudian saya harus berani ngambil resiko. Setelah kita sampaikan musyawarah, misalnya kalau di lingkungan lembaga, harus berani ngambil resiko, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga emosi. Itu yang perlu saya tekan untuk di saya. Kemudian
melepaskan diri dari beberapa pilihan sehingga menjadi satu keputusan itu tadi. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan panjenengan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Bu? Nah itu yang merupakan tantangan bagi saya, yang bagaimana cara saya mengambil keputusan pada kasus dilema yang itu tadi sama-sama benar. Iya. Ini yang merupakan tantangan betul bagi saya, itu adanya tantangan internal dalam pengambilan keputusan, seperti adanya perbedaan pendapat. Kalau internal di sini biasanya sesama warga sekolah. Ini yang betul-betul tantangan. Iya. Karena beragam keputusan pendapat itu tadi. Iya. Kadang juga terjadi tantangan eksternal pengambilan keputusan, seperti adanya perbedaan pendapat antara sekolah dan masyarakat. Karena ini eksternal, jadi ada internal, ada eksternal di situ. Iya. Kalau internal tadi dengan warga sekolah, di lingkungan sekolah, kalau eksternal sudah mengambil tantangan juga bagi saya. Iya, Bu. Kurangnya inovasi warga sekolah. Warga sekolah ini ada dari siswa, ada dari guru, ya. Di sini juga ada juga dari kepala sekolahnya. Kurangnya inovasi itu juga merupakan tantangan bagi saya. Ingin mengadakan perubahan di situ. Kemudian adanya karakteristik siswa dan orang tua yang beragam. Tidak sama, tidak semua siswa sama karakternya. Ini tantangan bagi saya. Bahkan ada masukan-masukan dari orang tua siswa. Itu juga merupakan tantangan bagi saya kalau mengambil keputusan yang dilema itu tadi. Iya. Masyarakat, wali murid belum sepenuhnya mendukung program sekolah. Itu memang sangat bagi saya yang merupakan tantangan. Bagaimana cara menangani seperti ini? Itu tantangan bagi saya. Oh iya, Bu. Berarti ada faktor internal, eksternal, juga karakteristik siswa dan wali murid, warga sekolah gitu Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau punya prosedur yang lain yang Anda jalankan Bu? Ya, saya memiliki sesuai itu. Kadang ada jadwal tertentu, ada yang langsung kita tangani langsung. Setelah tahu kejadian itu, anak langsung kita tangani, tempat perkara kejadian itu langsung kita tangani melalui beberapa prosedur. Jadi ada yang perlu waktu, ada yang langsung kita tangani, ada bentuk prosedur yang lain. Misalnya di sini ada kasus yang perlu saya jadwalkan. Kasus yang berhubungan dengan program atau kegiatan rutin. Misalnya pembelajaran, saya perlu supervisi kegiatan. Jadi tidak kita biarkan warga sekolah, misalnya Bapak Ibu guru waktu menyampaikan pembelajaran, ini juga merupakan faktor yang perlu jadwal. Jadi kasus-kasus itu ada perlu penjadwalan. Kasus yang diselesaikan dengan tenggang waktu, yang tadi perlu saya sampaikan tadi, ada yang waktu pendek, ada yang panjang. Memang perlu waktu yang tertentu. Kemudian kasus yang membutuhkan pembinaan secara rutin. Jadi setelah terjadwal kita tahu langsung kita beri pembinaan dari itu. Itu contoh-contoh kasus dilema yang perlu penjadwalan. Ada juga kasus yang langsung kita tangani tanpa menunggu waktu setelah tahu kejadiannya. Misalnya anak-anak, pembinaan tentang kedisiplinan. Itu kan juga bisa langsung. Pembinaan anak terlambat, langsung pembinaan terhadap siswa. Anak kita tegur, kita nasihati, kita tanya dulu alasannya kenapa terlambat. Misalnya anak belajar, hasilnya itu bisa juga secara langsung. Jadi yang itu tidak pakai jadwal, tapi secara langsung. Kasus yang berhubungan dengan guru, jadi tidak hanya siswa saja. Dengan Bapak Ibu guru juga kita selesaikan, tidak pakai nunggu waktu. Tidak hanya siswa saja, Bapak Ibu gurunya juga langsung kita selesaikan apa yang terjadi, tidak perlu nunggu waktu. Juga kasus yang mengandung kasihan. Di sini perlu kita juga harus tahu karakteristik itu tadi. Karakteristik siswa berbeda juga dengan guru, itu juga itu termasuk kasus yang langsung kita tangani tanpa menunggu jadwal, tanpa menunggu waktu. Nah,
bagaimana bentuk prosedurnya, cara saya menjalankannya. Itu misalnya dengan kasus tadi, dengan mengadakan rapat rutin di sekolah. Itu termasuk jadwal kan sudah bisa menyampaikan. Nah, program-program kegiatan bisa melalui pembinaan, misalnya pembinaan guru, pembinaan siswa. Jadi warga sekolah juga dengan penjaga sekolah, petugas kebersihan. Itu kan termasuk juga warga sekolah. Kalau kelihatan sekolah kita anak-anak biar nyaman, kalau petugas kebersihan itu misalnya langsung itu termasuk contoh langsung kita selesaikan. Kalau jadwal, beliaunya petugas kebersihan sudah ada jadwal, otomatis sudah punya tugas masing-masing sesuai tadi warga sekolah, ada petugas kebersihan, guru dan siswa. Juga kita adakan diskusi dari hati ke hati. Jadi setelah ada kasus dengan mengalami dilema itu tadi, ada yang perlu kita sampaikan secara terbuka melalui forum rapat, ada yang kita sampaikan secara diskusi hati ke hati. Karena yang menyinggung beliau tidak diketahui, jangan sampai diketahui oleh teman-teman yang lain. Perlu kita face to face dengan beliaunya yang punya problem itu tadi. Bisa juga saya dengan mendatangi silaturahim ke rumah. Dengan itu lebih dekat saya menyelesaikan masalah. Dengan itu ada bapak ibu guru, siswa atau orang tua, saya mengadakan kunjungan ke wali murid. Bisa juga lebih akrab. Jadi itu bisa menyatu antara warga sekolah. Tidak hanya di sekolah, saya mendatangi ke rumah guru yang punya masalah, yang punya problem tentang apa saja. Insya Allah dari situ langkah saya yang saya atasi di situ. Juga ada kesepakatan kalau mengambil keputusan kita dengan cara musyawarah. Setiap saya melangkah, saya selalu mengedepankan musyawarah. Jadi ada keputusan, kalau saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Karena lembaga ini tidak akan bisa jalan kalau keputusan sepihak. Berdasarkan musyawarah, akhirnya saya ambil keputusan. Berarti memang ada yang perlu dijadwalkan, ada yang kondisional, pokoknya kondisional Bu ya? Iya. Ada yang langsung diselesaikan, ada juga yang melalui prosedur ya Bu ya? Iya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada Pak. Setiap pimpinan atau guru berhadapan dengan siswa, kepala sekolah dengan guru yang mendukung atau mempermudah dan membantu pengambilan keputusan mesti ada. Di situ ada seorang yang mempunyai termasuk latar belakang yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan kasus yang dilema itu tadi. Ya seperti waktu rapat itu tadi, apa teman yang mendukung itu, yang sehingga keputusan ini bisa diambil sesuai kata mufakat. Karena saya kira kalau di lembaga saya, teman-teman saya ini semua sangat mendukung dan sangat mempermudah untuk saya mengambil keputusan yang dilema itu tadi. Misalnya informasi yang diketahui, masalah-masalah yang saya hadapi di lembaga ini, atau juga bisa terjadi tingkat pendidikan anggota. Ada ya, tingkat pendidikan kan nggak sama, pendidikan gitu, sangat berpengaruh. Nah dari situ ada memang karakteristik ini tadi tidak sama. Kita kembali di situ. Kesiapan sarana dan prasarana yang ada di lembaga saya. Kemudian ini yang saya harapkan, keterbukaan hati dari warga sekolah. Memang saya kira semua pimpinan berharap seperti itu, terbuka, tapi masih ada di belakang layar lah seperti itu Pak Yasin, masih ada keterbukaan teman di dalam forum, beliau terbuka di belakang. Ya ini termasuk tantangan bagi saya. Tantangan bagi saya. Tapi lebih banyak yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Kemudian keinginan berinovasi. Memang saya selalu mengajak teman-teman untuk berinovasi dalam hal apa saja, terutama pembelajaran. Sehingga kalau di lembaga kita banyak berinovasi dari teman-teman, bisa tahu hasilnya.
Misalnya aja kemarin kita baru aja corona yang tidak ada tatap muka, pembelajaran daring. Karena kekompakan dan keterbukaan sesama warga sekolah sehingga kita berhasil. Dari contoh itu aja yang baru kita terapkan. Dan alhamdulillah kerjasama yang sangat mempermudah antara teman yang satu dan yang lain yang saya beri tugas bisa berjalan. Di situ yang kita harapkan. Akhirnya terjadilah kolaborasi, kerjasama antara warga sekolah. Ini pun eksternal pun pengaruh dengan masyarakat, dengan wali murid. Kalau ada kegiatan-kegiatan, alhamdulillah di lembaga saya ini sangat berhasil, saya mengatakan, karena kerjasama sudah mulai terlihat hasilnya di situ, Pak Yasin. Kerjasama dan kolaborasi. Kolaborasi antar warga sekolah. Oh, baik, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, Bu, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika itu, Bu? Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika, yaitu saya ini sadar bahwa dalam pengambilan keputusan diperlukan kolaborasi semua warga, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kerjasama. Awalnya menggugah kerjasama itu memang sulit. Bagaimana cara saya membuat, memang karakteristik beliau Bapak Ibu guru semua warga ini tidak sama, beragam. Jadi awalnya di situ. Akhirnya saya sadar bahwa di situ kalau saya mengambil keputusan diperlukan kolaborasi semua warga sekolah. Jadi keputusan tidak harus saya ambil sendiri, karena tidak akan berjalan kalau keputusan saya yang mengambil keputusan sendiri. Berarti ego saya tetap. Saya masih bersikap otoriter. Ini yang namanya keputusan ini kolaborasi dengan semua warga sekolah. Akhirnya kita nanti kalau menjalankan, berjalan itu enak, karena sesama teman sudah ada kesadaran itu tadi. Saya memahami cara mengambil keputusan yang berpihak pada siswa. Ya, yaitu tadi seperti Pak Guru, tidak boleh sikap otoriter. Saya juga harus memahami hal itu, tidak hanya dengan Pak Guru, Bu Guru saja, juga dengan siswa. Kemudian menghargai keputusan yang diambil dari pendapat guru dan siswa yang beragam. Yang tadi sudah saya sampaikan, memang keputusan siswa dan guru itu beragam. Bagaimana nah itu saya harus menghargai. Tidak boleh saya memutuskan pendapat beliau-beliau ini. Saya harus tetap menghargai keputusan siswa, keputusan guru harus saya hargai. Sehingga saya nanti bisa mengambil keputusan berdasarkan musyawarah itu. Enak kita nanti kalau melangkah menjalankan segala kegiatan atau program-program sekolah. Dari situ saya juga bisa melihat guru yang potensi maupun siswa yang mampu, siswa yang potensi, karena keragaman itu tadi. Dan akhirnya saya juga bisa memonitoring kegiatan sekolah agar lebih efisien dan efektif untuk kedepannya. Begitu Pak Yasin, menurut saya lembaga yang saya pimpin selama ini. Itu ya, Bu ya? Berarti luar biasa pengalamannya, sudah banyak, Bu ya. Nah, saya di sini mengucapkan banyak terima kasih, Bu, atas kesempatan, atas waktu panjenengan yang sudah siap untuk saya wawancarai. Semoga ini juga memberikan pengalaman untuk saya. Dari sini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.